Di video sebelumnya ada yang bertanya, apakah Nintendo Switch Lite gua analognya sudah mengalami drifting? Mengingat Nintendo Switch Lite yang gua gunakan sudah cukup lama, sejak tahun 2020 silam. Dan sampai saat ini masih belum ada kendala perihal analog drifting. Mengapa demikian? Karena gua menggunakan controller dari pihak ketiga. Controller tersebut adalah Gamester T4 Pro. Gamester T4 Pro ini memang memiliki control layout seperti controller Xbox. Namun sayangnya, controller satu ini nggak bisa digunakan di Xbox Series. Padahal gua ngarep banget loh kalau controller satu ini bisa digunakan di Xbox Series S gua, tapi sayangnya nggak bisa. Ya udah, akhirnya gua mencoba untuk menggunakan controller ini Nintendo Switch gua, dan kabar baiknya dapat berfungsi dengan sangat baik. Namun sebelum gua membahas Gamester T4 Pro ini lebih dalam, gua akan mencoba untuk membahas dari paket penjualan yang akan kita dapatkan. Dalam paket penjualan kita akan mendapatkan satu buah controller Gamester T4 Pro, satu buah kabel dengan kepala port USB Type-C yang tentunya berfungsi untuk mengisi ulang baterai yang tertanam dalam controller satu ini. Kita juga akan mendapatkan Wi-Fi dongle 2,4 GHz. Dalam paket penjualan kita juga akan mendapatkan phone holder, dan ini adalah salah satu hal penting bagi teman-teman yang mungkin ingin memainkan game-game mobile menggunakan controller Gamester T4 Pro. Dan item terakhir yang kita dapatkan adalah user manual. Pastikan kalian tidak membuang user manual tersebut karena di dalamnya terdapat informasi-informasi menarik seperti cara menghubungkan controller Gamester T4 Pro ini ke setiap perangkat, karena metodenya berbeda-beda ke setiap perangkat. For your information bahwa Gamester T4 Pro ini nantinya dapat digunakan di PC, TV box, Nintendo Switch, dan perangkat mobile dengan platform iOS maupun Android. Sekarang kita akan bahas build quality dari controller ini. Build quality dari Gamester T4 Pro ini cukup solid. Ketika gue meremas controller ini tidak terdengar suara-suara yang aneh. Pada bagian belakang, khususnya di bagian grip dari controller Gamester T4 Pro ini, terdapat motif titik-titik yang tentunya dapat membantu tangan kita dalam menggenggam controller ini. Sederhana sih, supaya controllernya nggak mudah terlepas dari tangan. Namun sayangnya pada bagian bodinya tidak terdapat sedikit pun bahan material soft pad. Hal ini bisa dimaklumi karena controller ini gue beli di harga 350 ribuan. Berbeda dengan Gamester G4 Pro yang sebelumnya pernah gue review, dimana pada controller Gamester G4 Pro terdapat material softpad yang membuat tangan kita lebih nyaman memeluk atau menggenggam controller tersebut. Namun jika kita cek harga Gamester T4 Pro di website resminya, controller ini dihargai Rp570.000, sedangkan gue membelinya di e-commerce lokal seharga Rp350.000. Jujur gue pribadi agak bingung nih kenapa di website resminya justru harga controllernya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi ketimbang harga yang ditawarkan oleh e-commerce lokal. Aneh tapi nyata. Namun di sisi lain Gamester T4 Pro ini memiliki kelebihan yang menurut gua jauh lebih menarik ketimbang saudaranya, yaitu Gamester G4 Pro. Dimana Gamester T4 Pro ini memiliki kualitas linear trigger yang jauh lebih akurat ketimbang Gamester G4 Pro. Jadi bagi teman-teman mungkin yang suka memainkan game Forza Horizon di PC, controller satu ini sangat gua rekomendasikan bagi teman-teman karena linear triggernya mantap. Namun sayangnya gua nggak suka nih penempatan tombol-tombol yang khususnya ada pada bagian tengah seperti tombol home, start, select, dan turbo. Karena posisinya menurut gue itu sama sekali tidak ergonomis, sehingga gue sering banget salah tekan nih antara tombol pause dan tombol home. Jujur gue membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi dengan tombol yang menurut gue penempatannya nggak enak ini. Namun selebihnya controller ini sangat nyaman, apalagi analognya tuh enak banget. Jika kita bandingkan analog Gamester T4 Pro dengan analog dari controller Xbox Series S, sayangnya nih menurut gue nih Gamester T4 Pro ini jauh lebih enak analognya ketimbang controller dari Xbox Series S atau Xbox Series, karena analog Xbox Series kan terlalu ringan ya, sedangkan Gamester menurut gue terasa sedikit lebih berat sehingga terasa lebih akurat aja. Gue pribadi sangat suka dengan analognya. Ditambah lagi kualitas vibration yang ada pada Gamester T4 Pro ini tuh jauh lebih nendang tapi tetap halus. Berbeda nih dengan controller dari Xbox Series yang menurut gua getarannya kasar ditambah lagi lemah. Namun sayangnya ada hal yang harus gue akui, yaitu terletak pada directional button di Gamester T4 Pro yang ketika gue tekan terasa biasa-biasa aja. Berbeda dengan controller Xbox Series yang directional buttonnya kalau ditekan itu enak banget, suaranya clicky dan enak lah bertekan. Namun selebihnya untuk urusan penggunaan Gamester T4 Pro ini sangat nyaman untuk kita gunakan. Di bagian belakang dari controller Gamester T4 Pro ini juga terdapat 4 buah tombol yang dapat kita program. Hal ini sangat membantu kita ketika kita sedang memainkan game shooter yang kompetitif. Jadi teman-teman udah gak repot lagi tuh ketika lagi mau shooting sama mau reload, tombol reloadnya bisa kita program di bagian tombol bagian belakang. Terasa semakin kompetitif kan? Sekarang gue akan bahas masalah
adalah konektivitas dari controller GameStar T4 Pro. GameStar T4 Pro ini gue gunakan di PC dan tentunya terasa sangat nyaman. Gue menggunakan controller ini di PC gue menggunakan 3 konektivitas yang ditawarkan dalam paket penjualan. Pertama, gue menggunakan dongle 2,4 GHz-nya dan terasa sangat nyaman. Sangat minim delay. Gue juga sempat menggunakan controller ini ke PC gue menggunakan Bluetooth dan lagi-lagi performanya sangat baik. Sangat-sangat enak. Gak ada delay yang gue rasakan saat menggunakannya. Kalau menggunakan kabel jangan tanya, udah pasti enak. Gue juga menggunakan controller ini untuk memainkan game-game emulator di handphone gue. Dan kabar baiknya emulator yang gue gunakan dapat mendetek controller dari GameStar T4 Pro ini, sehingga proses kustomisasi tombolnya pun terasa sangat mudah. Ditambah lagi dalam paket penjualan kita mendapatkan phone holder juga, sehingga dapat meningkatkan keseruan bermain menggunakan controller dari GameStar T4 Pro ini. Bagi teman-teman mungkin yang tertarik untuk memiliki controller ini, khususnya digunakan pada platform Android atau iOS, pastikan dulu game yang kalian mainkan mendukung dukungan dari controller. Gua juga mencoba memainkan Nintendo Switch Lite gua menggunakan controller dari GameStar T4 Pro ini. Dan kabar baiknya controller ini dapat dengan mudah di-pair ke Nintendo Switch Lite. Dan yang pasti dengan menggunakan controller dari pihak ketiga seperti ini dapat memperpanjang usia dari analog Nintendo Switch Lite yang kabarnya mudah mengalami drift. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa Nintendo Switch Lite maupun Nintendo versi original baik itu V1, V2 maupun OLED tetap memiliki resiko terjadinya analog drift. Tapi dengan menggunakan controller dari pihak ketiga itu akan sedikit memperpanjang usia dari analog kalian karena kalian akan jarang menggunakannya. Sedikit tips dari gue, jangan pernah sekalipun kalian coba untuk memasangkan Nintendo Switch Lite kalian ke phone holder yang diberikan. Karena gue sudah pernah cobanya dan Nintendo Switch Lite gue terpental. Untungnya gue mencobanya di kasur. Coba kalau misalnya gue di lantai atau di meja, jatuh dan bisa dipastikan Nintendo Switch-nya bakal rusak. So teman-teman, sampai di sini aja informasi yang dapat gue berikan. Sebelumnya gue mohon maaf nih pada teman-teman, mungkin kalau misalnya suara gue tidak terdengar enak karena gue memang sedang kurang sehat. Jadi pastikan nih teman-teman nge-like videonya supaya gue tetap semangat bikin videonya sekalipun dalam keadaan yang tidak sehat. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel Investi Game. Jangan lupa klik juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video menarik dari kami. Follow juga akun TikTok kami karena di sana kami memberikan informasi yang menarik seputar industri video game. Gua Fari dari Investi Game undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Goodbye.